Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Pujiana SEAK MSI selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas akuntansi 2023D akan mempresentasikan materi dengan tema pendekatan peristiwa dan perilaku. Next slide. Untuk anggota kami sendiri itu ada 6. Yang pertama ada Rahmaniar Khalifatul Aini dengan NIM akhir 056. Ada Muhammad Kasful Anwar Abarori dengan NIM akhir 089. Ada Najma Auralia Ayunur Aziza dengan NIM akhir 248. Ada saya sendiri, Alidian Salsabila dengan NIM akhir 335. Ada Ega Hardian Pura Wijaya dengan NIM akhir 358. Dan terakhir, Yanti dengan NIM akhir 439. Next slide. Untuk materi pertama adalah pendekatan peristiwa. Next slide. Pendekatan peristiwa untuk pertama kalinya dinyatakan secara eksplisit setelah adanya suatu perbedaan pendapat yang terjadi di antara anggota dari Committee of American Accounting Association yang mengeluarkan sebuah Statement of Basic Accounting Theory. Mayoritas komite mendukung pendekatan nilai untuk akuntansi, sedangkan hanya satu anggota yaitu George Shorter yang mendukung pendekatan peristiwa. Next slide. Selanjutnya adalah kelompok nilai. Kelompok nilai yang juga disebut sebagai kelompok kebutuhan dari para pengguna telah cukup diketahui untuk memungkinkan dilakukannya pengambilan suatu teori akuntansi yang memberikan input optimal bagi model-model keputusan tertentu. Model akuntansi konvensional yang didasarkan atas pendekatan nilai memiliki kelemahan-kelemahan. Antara lain, yang pertama, dimensinya terbatas. Yang kedua, rencana-rencana klasifikasinya tidaklah selalu tepat. Yang ketiga, tingkat agregasi informasinya terlalu tinggi. Dan yang terakhir, terlalu terbatasnya tingkat integrasi dengan area-area fungsional yang lain dari sebuah perusahaan. Next slide. Selanjutnya adalah hakikat pendekatan peristiwa. Pendekatan peristiwa menyatakan bahwa tujuan akuntansi adalah untuk menyediakan informasi yang relevan tentang peristiwa ekonomi yang dapat bermanfaat bagi berbagai model keputusan. Peristiwa merupakan segala tindakan yang dapat digambarkan dengan satu atau lebih dimensi dasar atau ciri. Menurut Johnson, peristiwa berarti observasi yang layak mengenai karakteristik tertentu suatu tindakan, sehingga seorang pengamat dapat mengatakan bahwa saya meramalkan dan melihat sendiri hal itu terjadi. Dengan demikian, karakteristik suatu peristiwa dapat diobservasi secara langsung, dan karakteristik ekonomi dapat bermanfaat bagi pengguna. Karena jumlah karakteristik dan jumlah peristiwa mudah terpengaruh oleh observasi yang memungkinkan relevan bagi model keputusan seluruh pengguna, maka pendekatan peristiwa mengusulkan suatu pengembangan yang luar biasa mengenai data akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan. Next slide. Selanjutnya adalah laporan keuangan pendekatan peristiwa. Dalam pendekatan nilai, neraca dianggap sebagai suatu indikator dari posisi keuangan perusahaan pada satu titik tertentu di satu waktu. Dan dalam pendekatan peristiwa, neraca dianggap sebagai suatu komunikasi tidak langsung dari seluruh peristiwa-peristiwa akuntansi yang relevan bagi perusahaan sejak ia dibentuk. Dalam pendekatan nilai, laporan laba rugi dianggap sebagai suatu indikator bagi kinerja keuangan dari sebuah perusahaan pada satu periode tertentu. Dalam pendekatan peristiwa, laporan laba rugi dianggap sebagai komunikasi langsung mengenai peristiwa-peristiwa operasional yang terjadi dalam periode tertentu. Dalam pendekatan nilai, laporan arus kas dianggap sebagai suatu penyajian mengenai perubahan kas. Dan dalam pendekatan peristiwa, laporan arus kas dianggap sebagai suatu penyajian peristiwa-peristiwa keuangan dan investasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada teori normatif dari akuntansi. Tujuan teori ini adalah untuk keakuratan peramalan laporan akuntansi dengan berfokus pada atribut paling relevan dari peristiwa penting bagi pengguna. Teori ini
adanya suatu taksonomi yang eksplisit dari peristiwa-peristiwa nyata yang harus dilaporkan oleh akuntan. Lalu perencanaan klasifikasi yang lebih efektif dengan referensi khusus pada label-label yang memungkinkan untuk mengaitkan peristiwa tertentu dengan peristiwa lain yang berhubungan, serta pembuatan struktur sistem informasi akuntansi berbasis peristiwa. Next. Selanjutnya adalah sistem informasi akuntansi berbasis peristiwa. Sistem ini meliputi model-model. Yang pertama, model hierarkis yang didasarkan dari pemikiran suatu sistem informasi akuntansi yang memungkinkan pengguna memberi pernyataan database. Lalu yang kedua ada model jaringan yang menggunakan input database yang belum terstruktur pertanyaan untuk mengembangkan struktur hierarkis yang akan meminimalisir jumlah catatan akses untuk menjawab rangkaian pertanyaan. Lalu ada model relasional yang didasarkan pada teori matematis tentang relasi. Database kumpulan relasi berbagai tingkatan memiliki perbedaan waktu. Lalu ada model hubungan entitas, yaitu suatu sistem dapat dibuat modelnya secara alamiah dalam lingkungan database yang berupa kumpulan entitas dunia nyata. Lalu yang terakhir ada model akuntansi RIA, yaitu suatu penyajian hubungan entitas umum dari fenomena akuntansi dengan komponen yang terdiri atas perangkat yang mewakili sumber daya ekonomi, peristiwa ekonomi, dan agen-agen ekonomi. Next. Selanjutnya adalah evaluasi atas pendekatan peristiwa. Pendekatan peristiwa memiliki kelebihan dalam bentuk usaha-usaha untuk memberikan informasi mengenai peristiwa ekonomi yang relevan yang mungkin bermanfaat bagi macam-macam model keputusan. Kegunaan dari pendekatan peristiwa dapat bergantung pada satu atau lebih argumen. Seperti yang pertama ada kegunaan dari pendekatan peristiwa mungkin bergantung pada keadaan psikologis dari si pengambil keputusan. Yang kedua, dapat terjadi kelebihan informasi dari percobaan untuk mengukur karakteristik yang relevan dari seluruh peristiwa penting yang memengaruhi perusahaan. Yang ketiga, ada kriteria yang memadai untuk pemilihan peristiwa yang penting belum dikembangkan. Lalu yang terakhir, mengukur seluruh karakteristik dari suatu pendekatan peristiwa mungkin terbukti sulit untuk dilakukan, melihat kondisi seni akuntansi saat ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, melanjutkan perilaku. Pendekatan perilaku ini dalam formulasi teori akuntansi berfokus pada dua aspek utama, yaitu relevansi informasi dalam pengambilan keputusan dan dampak informasi terhadap perilaku individu atau kelompok. Akuntansi bersifat aksi-oriented, yang artinya yang bertujuan untuk memengaruhi tindakan baik secara langsung melalui informasi yang disampaikan maupun tidak secara langsung melalui perilaku akuntan. Tujuan ilmu keperilakuan ini adalah memahami, menjelaskan, dan memprediksi perilaku manusia dengan merumuskan generalisasi yang didukung bukti empiris. Proses penelitiannya harus objektif, transparan, dan dapat diverifikasi oleh penelitian lain. Sementara itu, akuntansi keperilakuan bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia dalam berbagai konteks akuntansi. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menekankan pada penyajian informasi, tetapi juga bagaimana informasi tersebut mempengaruhi pengguna dan pembuatan keputusan. Selanjutnya yaitu dampak perilaku dari informasi akuntansi. Konten dan format informasi akuntansi ini dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan penggunanya. Oleh karena itu, berbagai penelitian telah mengkaji model pelaporan dan praktik pengungkapan untuk menilai alternatif yang tersedia dari sudut pandang relevansi dan pengaruhnya terhadap perilaku. Secara umum, studi-studi tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori. Yang pertama yaitu kecukupan pengungkapan, yang kedua kegunaan dari data laporan keuangan, yang ketiga sikap dari praktik-praktik pelaporan perusahaan, yang keempat pertimbangan materialitas, dan yang kelima dampak keputusan dari prosedur akuntansi alternatif. Yang pertama terdapat kecukupan pengungkapan yang merupakan aspek penting dalam
pelaporan keuangan yang bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan ini benar-benar memenuhi kebutuhan para pengguna laporan. Untuk menilai apakah pengungkapan tersebut sudah memadai, terdapat tiga pendekatan yang umum digunakan. Yang pertama yaitu pendekatan dilakukan dengan cara mengevaluasi pola-pola yang berkaitan dengan penyertaan informasi tertentu dalam laporan. Yang artinya penilaian ini difokuskan pada jenis informasi apa saja yang dipilih untuk dimasukkan dalam laporan keuangan dan bagaimana pola tersebut mencerminkan kecukupan pengungkapannya. Yang kedua, yaitu pendekatan dilakukan dengan menilai persepsi serta sikap dari berbagai kelompok kepentingan terhadap pengungkapan informasi. Dalam hal ini, opini dan tanggapan dari pihak-pihak seperti investor, kreditor, dan regulator menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan apakah informasi yang disampaikan sudah sesuai harapan. Yang ketiga, yaitu penilaian yang dilakukan dengan melihat sejauh mana berbagai item informasi diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Selain itu, pendekatan ini juga mempertimbangkan faktor-faktor tertentu yang menyebabkan perbedaan signifikan dalam tingkat kecukupan pengungkapan keuangan antar perusahaan. Yang kedua, yaitu kegunaan data laporan keuangan. Kegunaan data keuangan ini menjadi fokus penting dalam menilai sejauh mana informasi akuntansi ini memberikan manfaat nyata bagi para penggunanya. Untuk mengevaluasi hal ini, terdapat dua pendekatan utama yang biasa digunakan. Yang pertama yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menilai arti penting secara relatif dari berbagai item informasi dalam konteks analisis investasi. Penilaian ini mencakup baik perspektif pengguna laporan keuangan seperti investor dan analisis maupun membuat informasi keuangan untuk melihat sejauh mana data yang disajikan ini dianggap bernilai dalam pengambilan keputusan investasi. Yang kedua, yaitu pendekatan dilakukan dengan menilai sejauh mana laporan keuangan relevan terhadap proses pengambilan keputusan. Evaluasi ini didasarkan pada komunikasi laboratorium, yaitu simulasi pengguna laporan keuangan yang menekankan aspek kemudahan dalam membaca serta pemahaman makna informasi oleh pengguna secara umum. Yang ketiga yaitu sikap dari praktik pelaporan perusahaan. Dapat dinilai melalui dua pendekatan utama yang mencerminkan pandangan para pelaku terhadap cara penyajian informasi akuntansi. Yang pertama yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menilai preferensi terhadap teknik-teknik akuntansi alternatif. Hal ini berarti mengevaluasi pilihan metode pelaporan yang berbeda dan kecenderungan perusahaan dalam memilih teknik tertentu. Yang kedua yaitu pendekatan menilai sikap terhadap berbagai permasalahan pelaporan umum yang bertujuan untuk memahami pandangan perusahaan terhadap isu-isu yang sering muncul dalam pelaporan keuangan secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya ada pertimbangan materialitas. Pertimbangan materialitas dalam akuntansi penting untuk menentukan sejauh mana informasi mempengaruhi pengambilan keputusan. Ada dua pendekatan yang digunakan untuk menilai aspek ini. Yang pertama yaitu pendekatan dilakukan dengan menilai faktor-faktor utama yang mempengaruhi proses pengumpulan, pengklasifikasian, dan pengrangkuman data akuntansi. Kedua, pendekatan berfokus pada item-item apa saja yang dianggap material oleh pihak lain. Next slide. Next slide. Kemudian, dampak keputusan dari prosedur akuntansi alternatif. Dampak keputusan dari prosedur akuntansi alternatif menjadi perhatian yang penting dalam memahami bagaimana metode yang berbeda dapat mempengaruhi hasil laporan keuangan. Dan hal ini terutama terlihat dalam penggunaan berbagai teknik penilaian persediaan, penerapan informasi tentang tingkat harga, serta pemanfaatan data non-akuntansi. Perbedaan pendekatan ini dapat menghasilkan dampak yang berbeda pada keputusan manajerial maupun pemangku kepentingan lainnya. Next slide. Dampak linguistik dari data dan teknik akuntansi. Dampak linguistik dari data dan teknik akuntansi dijelaskan melalui 4 dalil yang diambil dari paradigma relativitas linguistik. Tujuannya adalah untuk menggabungkan secara konseptual hasil-hasil penelitian terkait pengaruh informasi akuntansi terhadap perilaku pengguna. Yang pertama yaitu pengguna dengan pembedaan leksikal akuntansi mampu menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh yang tidak memilikinya. Kedua, para pengguna yang membuat perbedaan leksikal tertentu dalam akuntansi akan mampu melaksanakan tugas-tugas dengan lebih cepat. Ketiga, para pengguna yang memiliki aturan akuntansi cenderung akan membedakan
gaya dan pendekanan manajerial daripada mereka yang tidak memilikinya. Dan yang terakhir, teknik akuntansi tertentu dapat mempermudah atau menyulitkan perilaku manajerial dalam pengambilan keputusan. Next slide. Fiksasi fungsional dan data. Fiksasi fungsional dalam akuntansi merujuk pada kondisi yang mana pengambil keputusan tidak mampu menyesuaikan proses pengambilan keputusan terhadap perubahan yang dalam menyajikan data akuntansi. Dan konsep ini berasal dari psikologi yang menunjukkan bagaimana pengalaman masa lalu dapat mempengaruhi perilaku seseorang, juga termasuk dalam cara mereka merespon informasi baru. Dalam akuntansi, fiksasi fungsional memiliki beberapa hasil konseptual, yakni antara lain hipotesis pengondisian dari prospek dan hipotesis penyusunan, keterlibatan ego yang pertama versus yang terbaru. Next slide. Kemudian ada sifat induksi informasi. Jadi sifat induksi informasi menunjukkan bahwa perilaku individu dapat dipengaruhi oleh informasi dalam dua bentuk utama, yakni yang pertama, ketika seseorang bertindak sebagai penerima, ia menggunakan informasi untuk mendasari tindakannya. Kedua, saat bertindak sebagai pengirim, informasi dapat mengindikasi perilaku tertentu, baik secara sadar maupun tidak. Aspek waktu juga memainkan peran dalam proses induksi ini. Salah satunya yaitu yang pertama, ketika informasi yang dikomunikasikan mencerminkan perilaku pengirim atau dianggap demikian olehnya. Kedua, selain itu, adanya konsekuensi yang menciptakan efek timbal balik pada pengirim membuat proses induksi menjadi lebih kuat. Next slide. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Kemudian ada sifat induksi informasi. Secara umum, dampak timbal balik yang memengaruhi pengirim informasi itu dapat dikelompokkan menjadi 4 bentuk. Yang pertama, evaluasi eksternal terhadap kinerjanya. Yang kedua, regulasi dan pengendalian atas operasional yang dijalankan. Yang ketiga, interaksi dengan keputusan dari unit-unit perilaku lainnya. Dan yang keempat, yakni perubahan terhadap pilihan-pilihan yang tersedia bagi pengirim informasi itu sendiri. Next slide. Kemudian ada pendekatan pemrosesan informasi manusia. Pendekatan pemrosesan informasi manusia ini itu muncul dari kebutuhan untuk meningkatkan kualitas informasi akuntansi yang disajikan kepada pengguna, serta meningkatkan kemampuan pengguna dalam memahami dan menggunakan informasi tersebut. Model ini itu terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada input, yakni yang merupakan masukan informasi. Yang kedua ada proses, cara pengguna memproses informasi. Dan yang ketiga yakni output, hasil berupa pertimbangan atau keputusan. Next slide. Yang pertama komponen input. Komponen input ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana seseorang menerima dan memahami informasi, seperti karakteristik data, termasuk skala pengukuran, apakah data bersifat pasti atau bersifat peluang. Kemudian sifat statistik informasi, seperti jumlah data, pola hubungan antar data, serta dimensi informasi yang mendasari. Yang ketiga ada nilai informasi, yaitu sejauh mana data memiliki arti penting atau mampu memprediksi suatu hasil. Yang keempat, metode penyajian, termasuk bentuk visual, ukuran, dan tingkat ringkasan data. Dan yang terakhir, konteks, seperti kondisi lingkungan saat informasi disampaikan, instruksi yang diberikan, serta karakteristik tugas dan umpan balik. Next slide. Kemudian komponen proses. Komponen ini tuh menyoroti bagaimana proses kognitif seseorang dalam mengolah informasi untuk sampai pada suatu keputusan fokusnya. Pada yang pertama ada karakteristik pertimbangan yang digunakan. Yang kedua, aturan atau metode pengambilan keputusan yang dipilih oleh individu. Next slide. Kemudian ada komponen output. Komponen ini itu berkaitan dengan hasil dari proses pemikiran pengguna terhadap informasi akuntansi. Fokus utamanya yakni yang pertama kualitas pertimbangan dan keputusan yang dihasilkan, dan fokus yang kedua penilaian pengguna terhadap informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Next. Kemudian ada 4 pendekatan utama dalam penelitian terkait model pemrosesan informasi dan akan dijelaskan rekan saya.
Pendekatan yang pertama adalah pendekatan model lensa. Pendekatan ini menekankan bahwa pengambilan keputusan manusia bergantung pada sejumlah isyarat atau petunjuk dari lingkungan. Model ini digunakan untuk mengevaluasi bagaimana seseorang menggunakan petunjuk tersebut dalam membuat pertimbangan. Contohnya seperti yang pertama, studi kebijakan pencatatan yang menilai seberapa penting suatu petunjuk bagi pengambil keputusan. Yang kedua, analisis terhadap ketepatan pertimbangan berdasarkan petunjuk akuntansi. Lalu yang ketiga, pengaruh pekerjaan terhadap kemampuan pembelajaran dan pencapaian keputusan. Next. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan pertimbangan probabilistik. Pendekatan ini membandingkan pertimbangan intuitif seseorang mengenai kemungkinan dengan model keputusan yang ideal atau normatif. Penelitian dalam pendekatan ini mengamati adanya bias atau penyederhanaan dalam pengambilan keputusan. Bias yang sering ditemui dalam akuntansi misalnya yang pertama ketergantungan berlebihan terhadap informasi tertentu, lalu fokus yang tidak proporsional pada informasi yang lebih mudah diingat, yang terakhir pengaruh bias dalam audit dan pengendalian manajemen. Next. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan perilaku pra-keputusan. Pendekatan ini mempelajari aktivitas kognitif sebelum keputusan diambil menggunakan metode pelacakan proses seperti pelacakan gerakan mata, observasi perilaku pencarian informasi, waktu reaksi atau respon terhadap informasi, dan wawancara verbal mengenai proses berpikir. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan seperti jumlah data yang sangat besar, membuat penelitian sulit dilakukan pada banyak partisipan, serta kurangnya teknik pengodean yang tepat untuk menganalisis data secara menyeluruh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pendekatan yang keempat yaitu pendekatan gaya kognitif. Gaya kognitif merujuk pada cara berpikir yang dimiliki seseorang secara khas yang dapat mempengaruhi kualitas keputusan yang dibuat. Dalam psikologi terdapat beberapa jenis gaya kognitif. Yang pertama otoritarisme, yaitu cenderung mengikuti otoritas tanpa mempertanyakan. Yang kedua ada dogmatisme, yaitu keras terhadap keyakinan pribadi. Yang ketiga kompleksitas kognitif atau kemampuan melihat dari banyaknya sudut pandang. Dan yang keempat kompleksitas integratif, dan yang kelima ketergantungan terhadap lingkungan atau bidang tertentu. Next. Selain 4 pendekatan tersebut, ada 2 pendekatan tambahan dari pengaruh sosial dan budaya. Next. Yang pertama ada relativisme kognitif, yaitu pendekatan ini berasal dari revolusi kognitif dalam psikologi sosial. Fokus utamanya adalah bagaimana struktur pengetahuan dan ingatan manusia terbentuk, serta bagaimana seseorang belajar, khususnya dalam konteks informasi akuntansi. Pendekatan ini beranggapan bahwa cara seseorang memahami dan memproses informasi akuntansi dipengaruhi oleh struktur kognitif yang dimiliki. Oleh karena itu, setiap individu mungkin akan menafsirkan informasi akuntansi dengan cara yang berbeda, tergantung bagaimana pengetahuan mereka telah terbentuk sebelumnya. Next. Pendekatan yang kedua yaitu relativisme kultural yang menyatakan bahwa budaya membentuk cara berpikir individu termasuk dalam konteks akuntansi dan audit. Beberapa pendekatan antropologis yang digunakan dalam memahami pengaruh budaya terhadap akuntansi antara lain yaitu fungsionalisme, fungsionalisme struktural, ilmu etnik, antropologi simbolik, dan strukturalisme. Dalam konteks ini, budaya dipahami sebagai faktor yang membentuk cara individu memandang dan membuat keputusan akuntansi sehingga mempengaruhi struktur organisasi, perilaku individu, dan cara informasi diproses dan dipahami. Next. Materi selanjutnya yaitu evaluasi atas pendekatan perilaku. Sebagian besar penelitian dalam bidang akuntansi keperilakuan yang telah dibahas sebelumnya bertujuan untuk membuat generalisasi tentang perilaku manusia dalam kaitannya dengan penggunaan informasi akuntansi. Tujuan utamanya adalah mengembangkan dan menguji hipotesis-hipotesis perilaku yang mendukung teori-teori akuntansi, terutama yang berkaitan dengan kecukupan pengungkapan, kegunaan data laporan keuangan, sikap terhadap praktik pelaporan perusahaan, pertimbangan materialitas, dampak keputusan dari penggunaan prosedur akuntansi alternatif,
dan pemrosesan informasi berupa sisi input, proses, dan output. Namun demikian, tujuan ini belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan karena banyak penelitian eksperimental maupun survei dalam akuntansi keperilakuan masih memiliki kelemahan, terutama dalam hal ketegasan teori yang digunakan dan kekuatan metodologi yang diterapkan. Selanjutnya, saya kembalikan pada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.